Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau bikin video unboxing beneran karena nih di hadapan gue udah ada paket nih FedEx. Sudah kelihatan ya, berarti ini paket dari luar negeri. Tepatnya itu gue habis jajan smartphone. Gue ikutan PO di Singapura tanggal 20 Agustus kemarin. Karena juga sempat kepikiran soal email ya. Yang tadinya gue nyantai-nyantai aja kalau pengen beli handphone dari luar, sekarang udah agak-agak mikir banget jadinya. Handphonenya apa? Nanti aja, ikutin terus pokoknya sampai kelar ya. Ini tuh gue beli dengan harga $499 ya, $500 lah. Terus juga ditambah tax sama shippingnya si FedEx ini di sana itu kena asuransi juga gitu ya. Nambah lagi $100 Singapura lah kira-kira. Terus pas nyampe ke Indonesia nambah lagi pajak dan yang lain-lain, jadinya tuh kalau di total semua ya sekitar 8,5 sampai 8,6 juta lah. Lumayan loh, padahal harga handphonenya aslinya tuh cuma 5 jutaan aja. Parah sih emang. Aduh, jadi ya sebenarnya semoga ini pas gue colokin SIM card ada sinyalnya ya. Nanti kita cobain aja pakai SIM, gue lagi nyobain Bayu sih. Dan ini sebenarnya jajan gue menjadi sebuah resiko sih ya. Maksudnya gue beli handphone dari luar dan kita sambil ngobrol sambil dibuka aja isi paketnya yuk. Nah, kenapa gue bilang beresiko? Karena kan awalnya ya soal email masih kayak nyantai-nyantai aja gitu nggak sih? Slow aja kan gitu guys untuk yang masalah email. Tahu-tahu pas tanggal 18 kemarin udah mulai aktif tuh. Udah banyak tiba-tiba yang kena tuh. Wah, gue ikutan pre-order lagi kan nih handphone. Dan yang paling gue takutin adalah ya ini soal emailnya. Kira-kira aman apa enggak ya? Nah tuh dapatnya begini, Google Store-nya langsung gue. Let's play. Oke, jadi teman-teman udah tahu, ini gue beli Google Pixel 4a. Dan ini udah dibuka tuh segelnya. Kata orang ya bea cukainya sih katanya ya dicek dulu gitu ya. Ya mudah-mudahan sekalian didaftarin emailnya lah, biar tetap aman. Kayak gini boxnya, kalau teman-teman juga udah sempat ngelihat Google Pixel 4a itu ya kayak begini sih. Maksudnya di luar negeri, channel luar negeri juga udah banyak yang bahas. Nih keterangan yang gue beli 128 GB, warnanya black. Oke, dibuka begini dan di baliknya nggak ada apa-apa. Ada ini buat apa bolong begini? Langsung diangkat. Ini dia handphonenya. Kita nyalainnya. Nih lihat dalamnya lagi ada ini. Oke, ini ada kayak surat-surat, bukan surat-surat buku ya. Ini Google Meet Your New Pixel, Set Up Your New Pixel. Oke, quick start guide ya kali ya kayak gitu. Ini informasi dalam bahasa Inggris. Sama ini dapat SIM tray-nya seperti ini bulat-bulat. Terus kita dapat charger. Nah, ini kepala 3 biasa Singapura ya. Terus dapat kabelnya Type C to Type C. Karena ininya juga ujungnya Type C. Terus dapat dongle-nya dari Type C ke Type A. Masih belum tahu sebenarnya handphone mau gue pakai apa enggak. Nanti gue coba tawar-tawarin aja di grup, kali ada yang mau ya, di grup Telegram ataupun WA yang gue ikutin sih. Soalnya udah keburu males ya jujur-jujuran. Dah, ini dia handphonenya. Nggak dapat casing, nggak dapat anti gores juga nih biasanya nih. Iya, nggak dapat anti gores. Materialnya oke, plastik ya, polikarbonat kalau bahasa kerennya. Ini masih ada jack audio di sebelah kiri atas. Terus ini ada lubang mic. Kanan tombol power sama tombol volumenya kayak biasa, kebalik ya dibandingin sama Android yang lain tuh. Sama ada aksen warna Toscanya untuk tombol power. Terus ke bawah lubang speaker, pas ini lubang speaker. Yang ini kali ya, gue lupa. Yang ini lubang mic. Terus port Type C. Terus di sebelah kiri ada colokan buat SIM card. Isinya just single SIM aja. Terus nih kameranya juga punch hole-nya ya masih gede sih, belum sekecil Samsung yang flagship zaman sekarang. Kita langsung aja nyalain dan setting dulu. Nah, sambil nunggu ini yang SIM card gua coba masukin nih. Gua pakainya Bayu. Pegangnya enak loh. Kayak apa ya? Compact aja sih. Compact, kecil, layar full screen. Nah, ini bukan HP jadul. Ini ada timbangan. Sekalian kita coba beratnya berapa. Kita tes. Sah. Oke, 143,5 lah. Seenteng-entengnya, dipegangnya mantep. Ini edge-nya ya, enak nih, halus banget. Dan ini unibody. Unibody-nya maksud gua adalah bagian frame-nya itu biasanya kan kepisah kalau handphone lain ya, sama backdoor-nya. Tapi kalau yang ini enggak.
Oh, kameranya cuma satu, dipaksa banget bikinnya kotak begini biar kekinian. Halo, lah kok langsung bahasa Indonesia ya? Oke, ini handphonenya udah lagi mau mulai, gua setting-setting dulu ya guys. Oke, ini dia guys, tampilan utamanya Google Pixel 4a atau 4a. Teman-teman bisa lihat sinyal bayunya Telkomsel aman. Alhamdulillah. Aduh, Burger King lagi. Sponsorin aja, jangan SMS mulu. Yalah. Terus juga gua revisi guys, tadi salah. Ini yang chargerannya ternyata bukan 15 watt, tapi 18 watt tuh yang di bawah nih, garis paling bawah pokoknya bacaannya. Kalau orang awam yang baru pertama kali pakai Pixel pasti sering ketuker sih antara tombol power sama tombol volumenya. Tapi kalau udah terbiasa ya nyantai-nyantai aja. Terus ini juga kayak biasa kalau unboxing beneran, gua cuma nginstal AIDA aja. Jadi biar kelihatan sisa memorinya itu berapa, baik RAM-nya ataupun storage-nya. Ini kan 128 GB. Dan isi aplikasi bawaan ya kayak biasa ya, kalau Google tuh irit banget tuh, udah nggak ada lagi guys. Dan ini AIDA 64, langsung aja kita buka. RAM-nya dapat 6 GB dan internal storage-nya itu masih ada free-nya lumayan banyak tuh. Terus juga ini kan pakai Snapdragon 730. Terus juga dia GPU-nya pakainya ya Adreno pastinya. Layarnya itu tuh teknologinya OLED, pakainya Full HD Plus aja. Nah, habis ini kayak biasa paling gue install Antutu aja. Terus gua nginstal PUBG mungkin buat ngeliat grafiknya aja, sama Genshin Impact. Kuat nggak nih handphone kira-kira ya, kita overclockin. Habis itu barulah kita ngetes kameranya. Nah tapi sebelum gue installin, gue mau lihat dulu sih, penasaran nih displaynya ada apaan aja sih. Ngomong-ngomong, ini handphone vibrate-nya buat ngetik-ngetik gitu ya, enak. Padet bangetnya tuh, ya padet aja pokoknya. Oh ada dark theme. Oke, jadi dark, jadi gelap ya. Ini layarnya nggak ada settingan refresh rate ya, jadi masih standar aja 60. Terus ini kayaknya enakan terang aja deh kalau lagi nunjukin begini. Enakan begini soalnya, kalau buat nge-review tuh jangan dark mode dulu. Ada update 1,58 GB. Sekalian aja nih gue download sama install, habis itu gue nginstal yang Antutu game, habis itu baru kita tes kameranya ya. Udah ya, di update sistemnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh udah Android 11. Kalau si Pixel ya iyalah yang punya Google gitu loh ya. Dan kalau kita ngeliat about-nya, ini Android 11. Kalau diulang-ulang tuh, kita kan ulang-ulang jadinya begini. Kali-kali teman-teman belum ada yang tahu kalau Android 11 tuh emang begini ya. Oh tuh, ada angka 11-nya. Nah kayak gini. Nah kalau yang Antutu ini Snapdragon 730 ya. 730G tepatnya, dapat skor tuh 232 ribuan. Lumayan lah, emang segini patutnya skornya ya. Terus sekarang kita nyobain PUBG. Bukan nyobain, kita lihat aja. Ngomong-ngomong, ini handphone speakernya 2, sebelah kanan bawah sama di earpiece. Dan gue bisa bilang suaranya keras guys. Asli buat handphone yang ukurannya kecil begini ya, bisa gue bilang ya, suaranya tuh gede. Walaupun ya nggak detail-detail banget, tapi ya termasuk gede sih. Ini musiknya gue matiin, game-gamenya takut kena lisensi biasa. Setting, defaultnya kita cuma mentok di HD aja grafiknya, sama frame rate-nya high. Kalau di smooth sama balance bisa nyampe ultra tuh. Tapi kalau SDR dan ke kanan lainnya itu belum bisa sih. Terus kalau sekarang yang Genshin Impact, oke langsung cobain main. Oke, ini udah masuk, kita lihat settingannya. Secara default kita dapatnya low ya. Terus kalau kita paksain highest, terus FPS-nya juga kita ganti jadi 60. Ininya overclock. Coba lihat dimainin, enak gak nih? Enggak 60 FPS sih. Tuh, kamera movementnya juga kelihatan ya pokoknya ya, kurang. Kayaknya lebih enak kalau kita naruh grafiknya, maksud gua kita balikin lagi dulu ke defaultnya yaitu low, terus FPS-nya paksa di 60. Oke, walaupun overclock tapi biasanya masih lebih, tuh kan bener, udah langsung kelihatan lebih halus, enak 60 FPS ini. Ini kalau ke bawah gini bisa nggak sih? Wow, anjay, ya berdarah. Darahnya berkurang. Dah, urusan game ya belakangan lah. Soalnya ini kan aslinya adalah handphone kamera.
Oke, sebelum bahas ke kameranya, ini mau ngasih tahu dulu kalau si Pixel 4a ini punya ukuran layar 5,81 inci. Jadi hampir 6 inci ya. Dan di sini gue mau bedain kira-kira bedanya tuh sama beberapa smartphone yang gue punya. Kayak begini, ini sama iPhone 11 Pro, sama iPhone SE 2020. Dia masih kalah kecil sama si SE 2020 ya. Tapi kalau sama iPhone 11 Pro agak-agak mirip nih ternyata gedenya. Sama OnePlus 8 Pro. Kira-kira segini. Nah, kebayang ya seberapa compactnya Pixel 4a ini, guys. Dah, kita sekarang bahas ke kameranya. Sebenarnya ya teman-teman pasti udah pada tahu lah Gcam kayak gimana ya. Untuk UI-nya sendiri ya begini-begini aja sih. Defaultnya kamera, sebelah kiri potret, terus ada night sight juga. Kalau potret pastinya dia akan lebih ngezoom. Terus nih ada video, sama ini ada more. More-nya ada panorama, photosphere, slow motion, time lapse sama lens. Sedangkan kalau misalkan settingannya itu ada apa? Nah ini kayak kesilauan deh. Gue redupin dulu dikit. Ini kamera. Nah kalau mau setting tinggal di swipe aja ke bawah kayak gini ya. Terus ada settingan flash, motion, timernya sama rasionya. Kalau teman-teman pengen foto buat Instagram story, enaknya diubah dulu nih ke 16:9. Sebenarnya yang ngebedain Gcam Pixel yang seri Snapdragon 8 sama yang versi 7 ini ya adalah image processingnya sih. Jadi kalau misalkan teman-teman jepret gini ya, misalkan nih gua ambil contoh fotonya kerambit gini deh, terus langsung ngeliat ke galerinya, itu di sebelah kiri bawah biasanya ada processingnya. Lihat nih ya, tuh processing. Nah kalau Snapdragon 8 biasanya lebih cepet sih processingnya, gitu aja. Cuma kalau ngomongin kualitas hasil fotonya ya Gcam gimana sih ya, bagus sih guys tuh ya, nggak tuh kerut-kerutan di pisaunya aja nih, garis-garisnya masih kelihatan. Sidik jari gua juga tuh kelihatan. Ada hitam juga di jari gua. Apaan jari gua? Oh iya deh, hitam deh. Tapi kayak bolong di sini. Oke, terus kalau mau ngelihat settingan videonya, kita lari ke video dulu. Terus nih, frame per second-nya di resolusi Full HD-nya. Kalau resolusi 4K, dia berarti cuma mentok di 30 fps saja. Soalnya kalau 60 pasti ada pilihannya 60. Ini toto pas klik 4K hilang 60-nya kan. Nah, buat hasil contoh foto sama videonya silahkan dilihat. Ini adalah contoh video kamera depannya ya Google Pixel 4a, dan sekalian ke depan aja deh yuk. Gue pengen jajan ini guys. Pengen jajan New Milk Tea. Kita ke Alfamart naik motor. Ya. Oke guys, paling segini aja ya video unboxing beneran kita kali ini untuk Google Pixel 4a atau 4a. Jujur aja sebenarnya kalau ditanya 8,5 juta worth it atau enggak untuk sebuah smartphone yang seperti ini, gue jawabnya sih enggak ya. Soalnya harga aslinya kan 5 jutaan, cuma gara-gara pajak dan IMEI dan bla 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 lainnya jadi ya harganya segini. Terus cuma dapat lensa cuma sebiji gitu loh. Ini juga ngomong-ngomong kamera belakangnya resolusinya 12 megapiksel dan resolusi kamera depannya ini 8 megapiksel. Ya nggak ada yang salah sih sebenarnya, resolusinya bagus, cuma minimal ngasihnya 2 lah. Kalau 1 tuh ya emang bener-bener kayak budget phone banget, tapi pas nyampe Indonesia tuh nggak budget phone banget. Tapi nilai plusnya dari Google Pixel 4a ini adalah selain teman-teman bisa dapet OS yang stabil pastilah ya, ini nam juga Google yang punya. Teman-teman juga bisa ngedapetin body plastik sih sebenarnya, cuma compactnya tuh enak dipegangnya.
sama rigidnya itu loh, solid banget. Jadi kalau teman-teman biasa megang handphone plastik yang mungkin handphone kentang kali ya kenanya, yang low end ataupun yang middle low gitu, ini nggak kayak begitu sih. Jadi kayak range harganya memang harga itu emang 5 juta, cuma kayak megang handphone yang harganya 6-7 juta gitu kalau secara feels dipegangnya ya. Terus juga ini material matte-nya, doff-nya ini tuh nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Kalau di casing ini tuh mirip-mirip kayak material casingnya yang baby skin. Terus juga teman-teman dapat dual speaker yang menurut gue oke. Terus ada Gcam yang nggak usah capek-capek nginstal, nggak usah cari-cari lagi di website mana yang Gcamnya stabil buat handphone teman-teman, itu nggak usah karena udah pasti stabil di sini. Terus juga dapat baterainya 3140 ya, maksudnya sejalan lah dengan bodinya yang emang compact dan tuh lumayan tipis sih ini kenanya. Yaudah, intinya balik lagi ke teman-teman, saran gue juga sebenarnya better hindarin aja dulu handphone BM ya, soalnya IMEI tahu sendiri masih belum stabil lah. Kalau menurut gue peraturannya masih perlu dibagusin lagi, intinya kayak gitu. Be wise aja kayak biasa kalau pengen jajan-jajan, jadi jangan selalu ngikutin keinginan, tapi ya ngikutin apa yang teman-teman butuhkan, apalagi lagi pandemi kayak gini. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.